Shalom, selamat pagi semuanya. Kami telah menerima berita bahwa majikan tempat kerja dari salah satu anggota kami menjadi hasil positif dari penyakit COVID-19. Dan anggota tersebut dirinya sendiri berada di bawah karantina dan dalam keadaan sehat. Meskipun semua jejak tidak menunjukkan infeksi lebih lanjut, kami tetap waspada. Karena itu, demi keamanan, kami telah memutuskan untuk menangguhkan kebaktian minggu hari ini untuk selama 1 minggu. Jadi hari ini kami kembali ke layanan online kami, sementara hanya untuk minggu ini. Ingat, setelah pesan ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi persiapkan elemen-elemenmu perjamuan kudus Anda. Amen. Dan selamat kembali di dalam ibadah kami. Sebelum saya membawa firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, apa yang difirmankan hari ini, mereka semua yang ada di mendengar di lewat online platform kami, mereka bisa mendengar dan mereka bisa mengerti, dan ada sesuatu pemberian dari Engkau Tuhan lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Saya percaya dengan iman dan diimankan bahwa apa yang saya hari ini yang difirmankan, mereka bisa memahami, mereka bisa mengerti, dan mereka bisa melakukannya juga, supaya hidup mereka penuh dengan berbuah, dan mereka akan berkenan kepada Tuhan. Tuhan, hari ini berikanlah mereka kesempatan untuk Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan juga anugerah-Mu Tuhan, dan kasih karunia-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Karena di saat mereka menjadi terang dunia dan garam di dalam dunia, mereka akan menjadi kesaksian yang luar biasa, kesaksian nyata dan dibuktikan bahwa Engkau hidup dan telah hidup di dalam kami, dan kerajaan Tuhan ada di dalam kami. Di saat kami berdoakan Tuhan, saat kami hidup di dunia ini Tuhan, kami bukan hidup yang bersia-sia, tapi selalu berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semua katakan amin. Jika kalian adalah anggota Cornerstone Community Church, salah satu warisan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai suku Yehuda adalah menjadi seorang pemimpin. Tuhan kami telah memberi kita anugerah untuk memimpin. Sebetulnya, setiap orang dari antara kita dengan satu atau lain cara, pada suatu saat kami ada kemungkinan akan menjadi seorang pemimpin. Bahkan kita karena mungkin mendadak ada perubahan kehidupan kami tidak mendadak dijadikan seorang pemimpin untuk memimpin hidup kami yang baru dan juga yang telah dirubah. Maka itu kami harus menjadi seorang yang penuh dengan persiapan untuk bersiap untuk memimpin. Ketika kalian kembali ke Indonesia, pada suatu saat keluarga kamu mungkin ingin engkau yang memimpin karena kamu telah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Di 1 Petrus pasal 5 ayat 2-4 berkata, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Ayat 4, "Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Saya harap kalian semua ingin menjadi pemimpin, dan ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan kami. Dan bagi Anda yang ingin menjadi pemimpin, itu adalah keinginan yang baik, karena kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah pudar atau layu. Namun, saya juga menyadari tidak banyak orang yang ingin menjadi pemimpin. Dan saya tahu menjadi seorang pemimpin membutuhkan tanggung jawab yang sungguh berat. Namun masalah utama kami yang tidak mau menjadi pemimpin itu karena mereka takut melakukan kesalahan. Dan kesalahan bisa menjadi sesuatu kekacauan. Dan kalau ingin membersihkan kekacauan itu sungguh sulit. Sehingga banyak orang menghindarinya untuk menjadi seorang pemimpin.
Tetapi Tuhan berjanji kepada mereka yang ingin memimpin bahwa mereka akan memahami bahwa sebenarnya Dialah yang memimpin. Tuhan ingin memimpin engkau menjadi seorang pemimpin di depannya dan engkau di belakangnya Tuhan. Dan Dia sudut untuk memimpin di depanmu. Kita akan memimpin dengan kekuatannya Dia, dan kita akan memimpin dengan kebijaksanaannya Dia. Dan yang perlu kita lakukan hanya tinggal di dalam Dia dan mendekat kepadanya dan berbicara bersama Dia dan dengan Dia setiap hari dan setiap saat. Jika Anda melakukan itu adalah jaminan bagi Tuhan untuk membantu kita dan memberi kami kemenangan di setiap saat. Amin. Karena kepada mereka yang memimpin, Tuhan akan memberikan rahmat untuk memimpin orang-orang. Dan kasih karunia itu disebutkan janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, belas kasihan Daud diberikan kepada kami. Yaitu namanya the sure mercies of David will be given unto us. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 34. Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan Dia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Di ayat ini ada dua orang yang disebutkan. Yang pertama adalah Yesus Kristus. Karena Dia yang dibangkitkan oleh Allah dan menebuskan dosa-dosa kami dan hidup di dalam kami. Hanya Yesus yang telah dibangkitkan. Yang kedua adalah Raja Daud. Saudara-saudara, perjanjian ini adalah disebutkan the sure mercies of David, atau janji-janji kudus dan belas kasih yang diberi kepada Daud. Saudara-saudara, perjanjian ini adalah sungguh luar biasa sekali. Yang pertama, syarat seorang pemimpin mendapatkan perjanjian kudus ini yang diberikan kepada Daud, inilah karunia-Nya. Yang pertama, engkau akan dijamin keselamatan. Ingatlah, bayangkan hidup setiap hari dan dengan aman bahwa hidupmu telah dijamin oleh Tuhan bahwa engkau akan hidup kekal bersama Dia. Bayangkan engkau tidak akan mengalami kebinasaan. Berarti kekekalan telah dijamin oleh Tuhan. Keselamatanmu juga telah dijamin oleh Tuhan. Saudara-saudara, hidup kekal kami telah dijamin oleh Tuhan. Itu adalah sesuatu yang membuat kami semangat. Saudara-saudara, lihatlah hidupnya Raja Daud. Meskipun dia adalah seorang raja yang paling unggul di bangsa dan sejarah Israel dan sungguh dihormati, tetapi dosa-dosanya juga nyata dan Tuhan tetap mengadili dia dan membela dia tetap diselamatkan. Raja Daud punya dosa banyak sekali, dari hawa nafsu, tipuan, menjadi pembunuh, tidak menjadi ayah yang sejati, membuat anak-anaknya semua memberontak kepada dia. Ingat, yang satu anak yang bernama Absalom yang ingin membunuh ayahnya diri sendiri. Karena Raja Daud kebanyakan istri dan anak dan ditambah untuk tanggung jawabnya untuk memimpin bangsa kerajaan, dia tidak ada waktu untuk memberi kasihnya kepada keluarganya. Maka itu keluarganya kacau. Meskipun dia begitu banyak kesalahan dan berdosa, tetapi kehidupan Raja Daud yang terakhir tetap diselamatkan. Dan hasil dari pelakuan Raja Daud sungguh berhasil. Dan ingatlah, Raja Daud telah diurapin 3 kali. Pertama oleh Nabi Samuel di waktu kecil, lalu diurapi sebagai Raja Yehuda, dan lalu yang terakhir diurapin ketiga kalinya sebagai Raja bangsa Israel. Kenapa Raja Daud diurapin 3 kali? Karena tahap kemajuan seseorang menjadi pemimpin harus lewat berapa tahap ujian. Seperti saya di gereja Cornerstone, pertama kali sebelum saya menjadi seorang pastor, pertama kali saya diurapin untuk menjadi cell group leader. Yang kedua diurapin sebagai diakon. Dan ketiga, saya telah diurapin sebagai pastor. Tahap saya ada tahap ujian. Setelah saya dibuktikan di setiap tahap, saya dipromosikan dan maju ke tahap berikutnya. Apakah saya banyak hal-hal sulit di saatnya saya menjadi pemimpin? Oh, tentu. Dijamin pasti ada hal-hal akan mencoba setiap pemimpin yang memaju.
yang maju. Tetapi karena ada janji-janji kudus dan belas kasihan Allah, saya akan tetap dilindungi. Itulah janjinya Tuhan. Dan cara lindunginya bagaimana? Yang kedua, syarat kalau seorang pemimpin mendapat perjanjian kudus ini yang diberikan kepada Daud. Inilah karunia perlindungannya. Yang kedua, Tuhan akan memberi penasihat-penasihat di dalam hidupmu untuk menjagamu, untuk melindungimu. Itulah salah satu janji dari the sure mercies of David. Karena di zaman Raja Daud, tidak ada juru selamat yang memberikan dia contoh sebagai pemimpin. Ingat, Tuhan Yesus hanya hadir di perjanjian yang baru, bukan di perjanjian lama. Dan Daud adalah hidup di perjanjian lama. Seperti waktu saya pertama kali menjadi ayah, anakku telah dilahirkan, saya gemetar. Karena kenyataannya mulai sadar bahwa karena saya belum pernah menjadi ayah, dan saya tidak tahu tanggung jawabnya bagaimana saya ingin membesarkan anak ini. Saya ini belum ada pengalaman menjadi seorang ayah. Pernah nggak ada suami yang berkata setelah anaknya dilahirkan, dia berkata, wah saya sudah ada pengalaman. Nah justru ini adalah orang yang harus diperhatikan nih. Namun seorang yang belum pernah mengalami sebagai seorang ayah atau pemimpin, kita harus belajar dari yang lain yang sudah ada pengalaman. Dan belajar lewat pengalaman mereka. Ternyata jika kita membaca kitab suci, kami bisa mengalami secara rohani dan mengerti tentang kehidupan dan hubungan antara Allah Bapa dan anaknya. Saudara-saudara, kami bisa mempelajari dalam kehubungan antara Allah Bapa dengan Yesus Kristus. Dan juga kami bisa belajar dari kehidupan antara Yesus Kristus dengan muridnya. Yesus selalu berkata, mengajari mereka tentang ketaatan dan belas kasihannya, kasih karunia dia, dan tentang hukum Taurat untuk menghafalkan hukum Taurat. Dan memerintahkan mereka untuk menghormati orang tua, seperti dituliskan di Keluaran pasal 20. Dan bagaimana kami diajarin oleh Tuhan untuk bertunduk kepadanya, dan bagaimana kalau kita bersalah, kami bisa meminta maaf dan dosa kami diampunkan oleh Tuhan. Tuhan juga selalu mengajari kami untuk bertunduk kepada pemimpin kami atau siapa yang di atas kami. Dan Raja Daud, meskipun dia penuh dengan kesalahan dan berbuat dosa, karena dia tidak ada orang yang memberi contoh bagi hidupnya. Dan bayangkan, Raja Daud tidak ada seseorang yang mengajari dia, cuma hanya dengan firman-firman yang diberikan oleh nabi-nabi. Saudara-saudara, justru kalau kita ada the sure mercies of David, Tuhan akan memberikan kami penasihat-penasihat yang luar biasa yang akan muncul dalam kehidupan kami. Di dalam hidup Raja Daud, ada sosok figur yang memberi dampak kepada hidupnya. Sesama juga Tuhan akan memberikan kami penasihat-penasihat atau pemimpin-pemimpin yang akan muncul dalam kehidupanmu. Contoh, penasihat yang muncul di dalam kehidupan Raja Daud adalah, yang pertama adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel yang memilih dia di antara anak-anak dari Jesse, dan Daud dipilih dan didoakan dan diurapi khusus untuk melayani Raja Saul yang di saat itu sedang dalam pergumulan untuk mengatasi satu musuh yang begitu besar, yang raksasa yang namanya Goliat. Dan Daud diurapi oleh Nabi Samuel untuk melayani Raja Saul dan kerajaan bangsa Israel untuk mengatasi musuh yang yang utama itu, yaitu Goliat. Kalian tahu bahwa Daud telah mengalahkan raksasa Goliat itu. Yang kedua, ternyata Tuhan memakai Raja Saul menjadi satu sosok bapa untuk untuk Daud. Itu Daud sebelum menjadi raja. Dan waktu Nabi Samuel meninggal, Daud sungguh sedih dan dia seperti kehilangan seorang bapa. Dan Saul menjadi pergantian dari Nabi Samuel. Tetapi karena urapan Daud begitu besar dan begitu bermakna,
Dan Daud setelah mengalahkan raksasa Goliat, ternyata semakin populer, semakin besar, dan Raja Saul menjadi cemburu kepada dia, dan bukan hanya kecemburu, tetapi menarik kepahitannya dia, dan lama-lama kepahitan itu menjadi sesuatu kutuk dalam Raja Saul, dan Raja Saul menjadi seorang yang berubah. Dan begitulah kalau kalian simpan kepahitan dalam hatimu, akan berubahkan rohanimu, sistem rohanimu dalammu, dan begitulah Raja Saul ingin dulu yang sebenarnya untuk menjadi sosok pelindungan bapa untuk Daud, sekarang menjadi seorang yang memburu dia, yang ingin membunuh dia, memburu dan mengejar dia untuk membunuh Daud. Sosok figur yang berikutnya, ada yang ketiga, adalah Nabi Nathan. Nabi Nathan dipilih untuk memberi nasihat untuk di saat Raja Daud berdosa dengan Bathsheba, dan setelah membunuh suaminya Uriah, suaminya Bathsheba, Raja Daud kiranya dia bisa lolos dari hukuman Tuhan, dan Tuhan memberikan seorang nabi yang namanya Nabi Nathan untuk memberi dia kesempatan untuk apa? Untuk bertobat. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan memberikan seorang sosok figur dalam kehidupanmu, seorang pemimpin, seorang penasihat, dan di saat mereka bertunjuk kelemahanmu dan juga kesalahanmu dan dosa. Coba izinkan hatimu untuk membuka dan mendengar. Jangan langsung masuk terjun ke dalam kepahitan atau dendam gitu. Tapi biarlah biarlah rohmu bisa mendengar dengan nasihat itu. Di saatnya Daud berdosa, Tuhan mengirimkan Nabi Nathan untuk mengingatkan dia dan dan dorong dia untuk bertobat. Saudara-saudara, jika Tuhan mengirim gembala atau pastor di atas hidupmu, itu ada tanggung jawab kami untuk tunduk kepada dia. Tunduk kepada pemimpinmu, itu adalah hal yang sungguh penting. Itu adalah satu karunia yang Tuhan memberi di dalam Sure Mercies of David. Di saat Daud di bawah Raja Saul yang sedang mengubur dia untuk membunuh dia, meskipun Raja Saul gagal untuk membunuh Daud, tetapi ingat, di kitab suci telah menceritakan bahwa ada satu saat waktu Raja Saul sedang di dalam gua untuk membuang air kecil, dan di situ ternyata tidak kebetulan Daud juga ada di sana lagi sedang sembunyi, dan Daud diberikan kesempatan untuk membalas dendam dan membunuh Raja Saul di depannya. Tetapi Daud berkata, seperti di 1 Samuel 26 ayat 9 berkata, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Saudara-saudara, Raja Daud tahu bahwa kalau kita menyentuh seorang yang diurapi oleh Tuhan, itu bahaya sekali. Daud tidak mau menyentuh seorang yang telah diurapi Tuhan. Kenapa dia berbuat itu? Karena semua pemimpin didirikan oleh Tuhan. Kalau kalian bersungguh-sungguh tentang pemimpinmu di depan manusia, engkau telah menyalahi pilihan Tuhan. Engkau akan berkata bahwa Tuhan, engkau bukan adalah Tuhan yang benar. Karena pilihanmu pilihan salah. Di zaman Yesus, Kaisar adalah raja. Namun Yesus tidak pernah meremehkan Kaisar di depan murid-muridnya. Karena Tuhan tidak mau memberi alasan untuk iblis menabur kepahitan di dalam kita. Setiap pemimpin maupun baik atau jahat, semua dibangun oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan ingin menurunkan atau menaikkan seorang pemimpin, itu urusan Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan kami, tetap percaya dengan Tuhan kami, tetap mendoakan untuk pemimpin kami. Amin. Kita harus bisa melakukan satu doakan untuk pemimpin kami. Saudara-saudara, justru di negara yang mempunyai pemimpin yang jahat, justru kebangkitan rohani akan lebih banyak dan menumbuh, dan umat-umat Tuhan lebih berapi. Karena masyarakat telah mengalami terobosan
yang luar biasa oleh karena mereka mencari Tuhan di dalam ruangan rahasianya, dan karena itu Tuhan merubahkan situasinya. Dan karena mereka ada satu terobosan, satu kebangkitan rohani, itu membuat pemimpin jasmani itu untuk cemburu melihat masyarakatnya bisa berkembang, berbuat tanpa kepemimpinan di mereka. Amin. Tuhan mampu untuk mengendalikan hidup kami di saat kami di bawah satu pemimpin yang jahat. Tuhan tetap bisa menjadi pemimpinmu. Hari ini doakan kepada Tuhan, Tuhan memimpinkan kami, tapi janganlah meremeh-remehkan pemimpin di atasmu. Biarlah Tuhan yang mengaturkan. Maka kita harus doa untuk pemimpin-pemimpinmu. Doalah untuk kami, untuk semuanya pemimpin di dalam Cornerstone, supaya kami bisa menjadi seorang pemimpin yang memimpin dengan yang benar, dan pemimpin dengan Roh Kudus. Amin. Yang ketiga, syarat seorang pemimpin mendapatkan perjanjian kudus ini yang diberikan kepada Daud. Inilah karunia-Nya. Yang ketiga, penasihat sejati. Tuhan akan memberikan kami penasihat sejati di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, Raja Daud tidak ada sosok penasihat yang bisa mengajari dia, maka dia berbuat kesalahan demi kesalahan, karena tidak ada penasihat yang sempurna yang bisa mengajari dia. Tetapi kita ada, yaitu Yesus Kristus. Dia telah mempersempurnakan segalanya di kayu salib. Dia adalah anak Allah lewat Roh Kudus untuk hidup di dalammu. Maka dia memberikan perjanjian yang kudus dan belas kasihan yang bisa dipercayai lewat Roh Kudus. Saudara-saudara, dosa menghilangkan payung pelindunganmu. Dan dosa mengundang dan diberikan kesempatan dan izin untuk iblis mengutuk kami. Tetapi pertobatan menghentikan pendarahan dari dosa itu. Dan pertobatan harus dibuktikan dengan buah pertobatannya. Di dalam perjanjian kudus ini yang diberikan kepada Daud, Tuhan mengambil alih dan mengendalikan hidup Daud sampai pertobatannya berbuah. Saudara-saudara, pertobatan harus menghasilkan satu buah, harus berbuah. Pertobatan ada buah pertobatan, dan hasil pertobatan kami harus dibuktikan dalam buahnya. Kalau kami tidak berbuah, kami akan memberi alasan untuk iblis menghina Tuhan. Segala pertobatan harus dibuktikan oleh buahnya. Saudara-saudara, ada sesuatu dosa namanya dosa hawa nafsu yang selalu membuat atau mencari gara-gara di dalam kehidupan Raja Daud, yaitu hawa nafsu terhadap wanita. Dan Daud tahu bahwa dia harus mengatasinya. Jika dia tidak membuktikan buah-buahnya pertobatan itu, akan datang lagi dosanya. Tetapi Allah tidak meninggalkan dia. Karena Daud tahu kuasa pertobatan, tapi tetap harus diuji dengan buah-buah pertobatan untuk muncul. Lihatlah buah pertobatan Raja Daud di 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1-3. Ayat 1. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun dia diselimuti, badannya tetap dingin. Ayat 2. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, "Hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu, sehingga badan tuanku raja menjadi panas." Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abisak, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Ayat 4, gadis itu amat cantik dan dia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Dia tidak bersetubuh dengan dia. Akhirnya Raja Daud lulus dari ujiannya dan memberikan buah pertobatan untuk Allah. Yang terakhir, di perjanjian kudus yang dipercayai telah diberikan kepada Daud, atau the sure mercy of David, memberikan kita harapan sebagai orang yang pemimpin. Yang keempat, yang terakhir ini adalah Tuhan memberi panggilan sesuai dengan rencana Tuhan atau the purpose of God. Lihatlah ayat yang terakhir ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil
sesuai dengan rencana Allah. Di bahasa Inggris, ia berkata, "And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose." Lihatlah kata ini yang namanya purpose. Kalau kita menjelaskan artinya purpose, atau terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, kita bisa melihat lebih jelas di dalam bahasa Yunaninya. Di awal khotbah ini, saya berkata bahwa alasan yang pertama kenapa banyak orang tidak mau menjadi pemimpin, itu karena mereka takut berbuat salah dan takut membersihkan akibat dari kesalahannya, kekacauan. Ya, saudara-saudara, panggilan sesuai dengan rencana Tuhan atau the purpose of God ada 3 artinya. Di bahasa Yunani, the word purpose ada 3 artinya. Dan arti ini, dan 3 artinya ini akan dijelaskan lebih jelas di lewat Yunani. Yang pertama, kata-kata purpose atau panggilan sesuai dengan rencana Tuhan bisa disebutkan dengan kata Yunaninya yang bernama bolema, dan artinya adalah rencana yang terselesaikan sepenuhnya. Berarti satu purpose yang sudah diselesaikan sepenuhnya. Bagaimana kami lakukan sudah selesai. Saudara-saudara, jika Tuhan mengizinkan kami sesuatu panggilan, Tuhan akan jaminkan bahwa rencananya akan digenapi. Apapun yang terjadi, pasti digenapi. Tidak ada kuasa yang lain yang bisa berubah rencana ilahi Tuhan. Berarti kita bisa ada terasa aman. Kalau kami di dalam Yesus, percayalah rencananya Tuhan di dalam kami akan digenapi. Dan hidupmu bukan sia-sia. Hidupmu bukan lagi bersia-sia. Amin. Yang kedua adalah kata Yunaninya prostesis, yaitu seperti kalau seorang yang terluka, tangannya atau kakinya harus dipotong, ada yang mampu memakai tangan palsu atau kaki yang palsu, namanya tangan prostetik atau kaki prostetik untuk digantinya yang tangan yang hilang. Contoh, lihatlah cawan yang telah dihancur ini. Di Jepang ada sesuatu seni yang sungguh luar biasa. Seni tembikar atau pottery yang dinamakan kintsukuroi. Seni yang memperbaiki tembikar dengan pernis perak atau emas dan memahami bahwa potongannya lebih indah dan mahal dan berharga karena telah rusak. Bayangkan sesuatu bahan yang sudah rusak tetapi dianggap berharga. Saudara-saudara, banyak yang terasa bahwa kalau kami bersalah, kami seperti barang yang telah rusak, sulit dipercaya lagi. Tetapi Tuhan ada rencana lain, yaitu memperbaiki barang atau hati dan hidup yang telah rusak, dipernis dengan bilur-bilur Yesus, kehendaknya dipernis emas atau perak menjadi lebih berharga dari yang mula. Justru lebih banyak retakan atau kerusakan, justru lebih tebal pernis emas atau peraknya dan lebih mahal dari semula. Barang itu menjadi lebih berharga. Amin. Tuhan ingin mengambil bekas pecahan hidupmu dan dilestarikan, dipernis dengan bilur-bilurnya menjadi lebih berharga dari semula. Amin. Yang ketiga adalah kata genom. Kata ini artinya adalah telah diberi keputusan untuk firmankan kembali oleh yang tersebut. Di bahasa Inggris lebih singkat, yaitu decreed to be repurposed. Purpose to repurpose. Lihatlah sepeda ini. Sepeda kuno tetapi telah diberikan kesempatan baru setelah dilestarikan. Saudara-saudara, sepeda ini dulunya tidak berguna, tetapi ada seseorang yang melestarikan dan berubahkan dan membaharui lagi supaya sekarang sepeda ini bisa di-repurpose kembali, bisa dikembalikan lagi dan menjadi suatu sepeda yang berguna. Dan sepeda ini ada tujuan baru lagi untuknya. Saudara-saudara, Tuhan kami baik, Tuhan kami ingin membaharui kami supaya kami menjadi seorang yang sungguh berguna dan digunakan untuk kemuliaan bagi Dia. Amin. Tuhan kami baik. Ingatkan, Tuhan kami ingin kami semuanya menjadi kepala bukan ekor. Yaitu kami harus di suatu saat kehidupan kami harus mengambil keputusan untuk memimpin. Kalau kami harus memimpin, kami harus ingat perjanjian-perjanjian kudus yang kami bisa percayai yang telah diberikan oleh Daud, yaitu the sure mercies of David.
Hari ini saya yakin ada beberapa di antara kami mungkin takut untuk maju ke depan atau enggak untuk memanggil Tuhan. Tuhan, inilah aku, pakailah aku. Aku ingin menjadi pemimpin dan saya berani untuk menjadi pemimpin. Saya tahu bahwa kalau saya mengambil keputusan untuk menjadi pemimpin, Tuhan, Engkau akan memberikan saya the sure mercies of David. Karena Tuhan, saya adalah orang yang tidak sempurna, tapi saya tahu bahwa Engkau, Tuhan, Engkau akan memberikan kami nasihat, dan Engkau akan menjadi teladan kami, dan Engkau dengan firman-Mu akan mengajar kami bagaimana kami hubungan dengan Allah Bapa dengan anaknya, dan Yesus Kristus dengan muridnya, seperti hidup saya dengan kamu, Tuhan. Dan Engkau akan juga secara jasmani, Engkau memberikan kami teman rohani, atau penasihat rohani, atau pemimpin yang lain yang benar-benar mengasihi kami untuk memberi kami peringatan dan merubahkan kami, dan berani untuk mengatakan kami dengan kasih, bukan dengan kepahitan, kasih bukan dengan caci maki, bukan untuk meremehkan kami, tapi ingin membangunkan kami, dan dengan kasih Allah Bapa ingin membangun kami. Tuhan, banyak ada yang sudah kehilangan, seperti Daud kehilangan Nabi Samuel, seperti bapa rohaninya sudah meninggal, dan mereka cari sosok yang lain. Tuhan, berikan kesempatan supaya mereka bisa ketemukan Engkau, karena Engkau adalah Bapa rohani yang luar biasa. Dengan firman-Mu, Tuhan, dengan pengajaran dari di gereja, dari pemimpin yang lain yang mengasihi mereka, Tuhan, bisa memberi teladan untuk mereka, supaya mereka bisa berani untuk memimpin, dan bahwa mereka memimpin bukan pemimpin sendiri, bahwa di depan mereka adalah Yesus Kristus, dan adalah gembala kami yang unggul, dan kami akan di belakangnya Yesus Kristus, dan kami akan dilindungi. Tuhan, hari ini berilah kesempatan untuk kami bisa bersama kami di Bindov ini. Tuhan, hari ini ada siapa yang mendengar firman ini, Tuhan, saya ingin mendoakan untuk siapa yang pertama yang ada keinginan untuk menjadi seorang pemimpin. Tuhan, berilah kasih karunia mereka. Tuhan, berilah mereka kesempatan, dan Tuhan mulai berubah dan mulai memisahkan mereka, dan dikuduskan mereka, dan dipakaikan oleh Tuhan, dan mulai membentuk mereka. Mungkin mereka ada kesalahan, ada pikiran tidak berguna, tapi justru Tuhan akan bisa melestarikan mereka kembali, membaharui mereka kembali, supaya menjadi seorang yang berguna, yang lebih berharga lagi, dan mereka dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Tuhan berkati mereka semua, dan di dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, dan semua katakan amin.